Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Saya juga mengundang saudara untuk bersama-sama untuk doa puasa. Saudara punya waktu untuk mengambil doa puasa hari Jumat malam terakhir makan dan minum, dan saudara bisa puasa tidak makan minum dari pagi hari lanjut sampai pada saat ini, dan kita bisa tutup puasa bersama setelah doa berkat. Puji Tuhan. Dan yang sudah mengikuti doa puasa, mari tetap jaga iman dan imun kita. Percayalah, ketika kita hanya belasan jam tidak makan minum, itu tidak akan membuat lemah, justru akan membuat kita kuat karena kita punya kekuatan dari dalam dan ada Tuhan yang menolong. Puji Tuhan. Lanjut dengan yang kemarin membahas tentang 2 Tesalonika pasal 2, di mana kita tidak bingung, kita tidak gelisah, dan kita harus berjaga-jaga karena ada orang oknum yang akan menyesatkan. Dan kalau kita perhatikan, kita lihat lanjut di dalam 2 Tesalonika pasal 2 mulai ayat 9, dikatakan demikian, saudara. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, saudara, kalau kita gelisah, kita cemas, kita bingung, kita gampang dikuasai kuasa yang lain, kuasa kegelapan. Dan akhir zaman akan datang antikris. Antikris berarti antikristus, berarti Kristus membawa kebenaran. Si antikristus ini anti kebenaran, dia berarti membawa kejahatan, ya. Karena dikatakan ada palsu-palsunya. Saudara, kalau engkau hidup dalam kepalsuan, saatnya bertobat. Ya. Kepalsuan yang mana ya? Kepalsuan karakter, saudara. Kalau pakai gigi palsu, ya saudara nggak pakai gigi palsu juga nggak masalah. Pakai gigi palsu nggak apa-apa. Ya, pakai alis juga tambah atau apa ya? Bukan itu maksud saya. Tapi kepalsuan karakter, kepalsuan sifat-sifat munafik gitu. Itu yang lebih kepada sifat-sifat kita, kebiasaan kita. Nah, oleh sebab itu dikatakan hati-hati, karena yang palsu-palsu ini akan datang mujizat palsu, tanda-tanda rupa-rupa perbuatan ajaib yang palsu, bukan dari Tuhan. Yang palsu itu yaitu tidak dari Tuhan Yesus. Bukan dari pencipta dunia ini. Dan kalau orang yang mencintai kepalsuan, pasti dia akan ikut dengan antikris. Nah, kalau saudara tadinya benar tetapi terbawa dengan keadaan duniawi untuk bingung, gelisah, tidak percaya kepada Tuhan, lama-lama engkau terseret untuk ikut kepalsuan. Karena lebih suka begitu kan, berita palsu. Oh, ternyata hoax itu enak. Kita mau lihat, kita mau dengar. Wah, panca indera kita senang dengan hal begitu. Lama-lama keseret dengan kejahatan. Karena lawan dari kebenaran adalah kejahatan. Karena dikatakan mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Kalau kita tidak menerima dan mengasihi kebenaran, apa kebenaran? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dan perkataan Yesus itu luar biasa. Yesus sendirilah firman. Dan kalau engkau tidak percaya firman, karena ketakutan dan kecemasan dan semua itu, lama-lama engkau lebih suka dengan berita-berita palsu itu yang tadi saya katakan, akan engkau terima, engkau kasihi berita palsu itu. Sementara firman Tuhan katakan harus engkau menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan engkau. Nah, ini saudara nggak mau, pilihan berarti ada di saudara, nggak bisa nyalain orang lain. Ya, jadi dihukum semua orang yang tidak percaya. Pada akhirnya, pada akhir zaman kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kalau engkau tidak percaya pada firman, engkau tidak mau menerima dan mau hidup dalam kebenaran, ya itulah saudara berarti di pihak yang lain, bukan di pihak Tuhan. Mari saudara, belum terlambat saudara kembali, datang, lari, mendekat kepada kebenaran itu, yaitu di dalam Yesus. Kenapa Yesus kebenaran? Ya karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, itu yang lebih baik. Jangan pilih yang lain. Hanya Yesus yang saudara pegang. Ya, ketika saudara mendengar berita dan melihat ya
apapun yang saudara alami. Ketika engkau melihat di dunia sekarang dengan kehancuran dunia ini, dengan berita-berita mencekam, terdengarlah kegentaran demi kegentaran. Pegang firman Tuhan. Haleluya. Pegang firman Tuhan. Percaya bahwa kita biji mata Tuhan. Kita umat pilihan Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Berjaga-jaga saudara. Berdoa dan berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Yang sesak, yang punya masalah hidup, jangan engkau mau tergoda dengan kepalsuan. Datang berlutut di kaki Yesus. Datang doa puasa. Kami pun doa puasa. Datang doa puasa. Jangan hanya keinginan daging. Gak bisa doa puasa. Kenapa? Lapar, haus, gak bisa tahan. Semuanya bisa tahan. Ya, datang pada Yesus. Haleluya. Supaya engkau yang sesak-sesak, yang punya beban-beban, dilepaskan. Bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus katakan hati yang gembira adalah obat. Dan kau bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati engkau karena engkau mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan.